Cara lengkap bikin video transisi arsitektur cuma dalam waktu 6 menit pakai AI. Tonton videonya sampai selesai. Di konten tutorial kali ini, saya pakai Google Flow, tapi bisa juga pakai Dreamina dan lain-lain. Yang penting punya fitur Start Frame, End Frame. Yang paling penting prinsipnya sama yang akan dijelaskan dalam video ini. Jadi tonton sampai selesai. Langsung aja kita mulai step by step-nya, mulai dari awal. Saya akan mulai dari project baru, biar kamu juga gampang ngikutinnya. Hal yang pertama dilakukan adalah setting. Di Google Flow, ada mode agen yang bisa bantu kamu dalam membuat gambar atau video dengan perintah sederhana. Tapi, di sini saya nonaktifkan mode agennya karena saya sudah siapin prompt khusus. Selanjutnya pilih gambar, jika membuat gambar, pilih video, jika membuat video. Atur rasionya, pilih model generatornya. Untuk membuat gambar, saya memakai Nano Banana 2. Nah, ini adalah prompt khusus yang sudah saya siapkan. Untuk stepnya, saya mulai dari gambar sketsa hitam putih. Tujuannya biar gambar realistisnya nanti tidak terlalu jauh dari desain awal. Kemudian tinggal copy dan paste aja ke kolom chatnya. Klik generate dan tunggu hasilnya selesai. Untuk hasil generate, saya atur di 4 biar lebih banyak referensi hasil yang bisa dipilih. Setelah hasilnya selesai, perhatikan satu persatu gambarnya dan pilih tata letak yang paling sesuai sama keinginan kamu. Tandai aja dengan like atau hapus yang tidak diperlukan. Oke, selanjutnya pakai gambar ini sebagai referensi untuk membuat gambar desain realistis tampak atas. Saya juga sudah siapin prompt-nya juga untuk merubah dari gambar sketsa menjadi gambar realistik fotografi. Tinggal klik generate dan tunggu prosesnya selesai. Nah, bisa dilihat hasilnya karena sebelumnya saya pakai satu gambar referensi sketsa, keempat hasil gambar realistis tampak atasnya tidak beda jauh. Secara tata letak, mirip semua. Selanjutnya, tinggal pilih salah satu yang paling cocok sama selera kamu. Kalau misal bikin gambarnya langsung dimulai dari gambar realistis tampak atas, bisa nggak? Bisa aja, tapi biasanya akan sangat sulit menemukan yang pas dengan bayangan kita. Maka dari itu, saya lebih suka mulai dari tata letak dulu lewat gambar sketsa, sehingga selanjutnya tinggal cari gaya desain yang pas. Oke, lanjut. Setelah dapat satu gambar tampak atas yang pas, jadikan gambar ini sebagai referensi utama untuk membuat gambar-gambar tampak selanjutnya. Di sini saya akan membuat gambar tampak lahan kosong, nanti kamu bakal tahu gambar ini berfungsi untuk apa. Proses step by step-nya masih sama kok. Setelah copy dan paste prompt-nya ke kolom chat, tunggu lagi sampai proses generate-nya selesai. Oke, pilih aja salah satu dan buang yang tidak dipakai, biar nggak penuh. Selanjutnya, saya ingin membuat gambar dari view tampak depan tapi dengan ketinggian burung, atau biasa disebut bird eye level. Karena saya juga udah siapin prompt-nya, tinggal copy paste aja. Klik generate, dan tunggu prosesnya selesai. Memang harus sabar ya. Setelah itu, cek satu persatu hasilnya, pilih gambar dengan detail desain yang paling konsisten dan cocok dengan gambar utama. Setelah itu, tandai atau hapus yang tidak dipakai. Sekarang, kamu sudah berhasil bikin gambar yang nantinya akan digunakan buat bikin video. Dan step selanjutnya, kita akan masuk ke proses pembuatan video. Kembali ke pengaturan dulu, dari mode gambar ubah menjadi mode video. Pilih frame ya, karena kita akan gunakan gambar awal dan gambar akhir. Kemudian pilih video yang dihasilkan, kalau ini cukup satu aja ya, biar nggak boros kredit. Nah, untuk mode generator videonya, pilih VEO. Bebas VEO yang mana? VEO Light 10 kredit per generate, VEO Fast 20, VEO Quality 100. Tapi untuk case ini, VEO Fast aja udah cukup kok. Oke, selanjutnya, ambil gambar awal, misalnya gambar tampak atas, tarik menjadi gambar start frame, kemudian ambil gambar akhir, misal tampak depan, menjadi end frame. Kemudian masukkan prompt-nya. Inti dari prompt-nya adalah tentang bagaimana transisi yang diinginkan. Nanti prompt-nya saya taruh deskripsi kok, tenang aja. Sambil nunggu proses generate-nya, saya akan jelasin prinsipnya. Gambar start frame berfungsi sebagai titik video dimulai dan berakhir di gambar end frame. Nah, tugas prompt adalah menciptakan proses kejadian dari gambar awal menuju gambar akhir. Nah, begini hasilnya. Setelah tahu hasilnya, udah kebayangkan bagaimana proses start frame, end frame ini bekerja. Oke, kita lanjut ke proses generate video selanjutnya ya. Saya akan buat video transisi dari gambar sketsa menjadi gambar realistis tampak atas. Prinsipnya sama. Gambar sketsa kita pakai untuk start frame, dan gambar realistis kita pakai untuk end frame. Tinggal copy prompt yang sudah saya siapin. Paste prompt-nya, klik generate, dan tunggu proses generate-nya selesai. Nah, bisa kamu perhatikan hasilnya, ada sedikit drift di mana atap genteng merah muncul di tengah-tengah transisi, kemudian kembali ke atap dak beton. Sesuai gambar end frame. Terus gimana? Tinggal perbaiki aja prompt-nya, karena memang ini tantangannya. Oke, kita lanjut dulu ke proses generate video timelapse proses pembangunan.
Prinsipnya, kita pakai gambar lahan kosong sebagai start frame dan gambar bangunan jadi tampak atas sebagai end frame. Khusus untuk time-lapse, angle kamera harus sama antara gambar awal dan gambar akhir. Kemudian untuk prompt, fokus ke proses transisi video time-lapse. Tinggal copy-paste promptnya dan tunggu hingga proses generate-nya selesai. Perhatikan hasilnya, video time-lapse-nya memang berhasil. Tapi lagi-lagi, ada drift transisi bentuk bangunan yang tidak sama dan atap genteng merah yang tidak ada dalam gambar end frame. Dengan begini, masalahnya sama dengan video sebelumnya. Kita perlu memperbaiki prompt supaya hasilnya lebih konsisten. Karena memang PR utama dalam membuat video transisi arsitektur pakai AI terletak pada bagaimana cara mempertahankan bentuk dengan konsisten. Tapi tenang aja, di deskripsi, saya sudah taruh contoh prompt yang sudah saya perbaiki supaya hasilnya lebih presisi dan konsisten. Kamu bisa coba langsung sendiri. Oke, sampai sini dulu. Selamat kamu udah tahu step by step gimana cara bikin video transisi arsitektur viral ala sosial media. Selanjutnya tinggal kamu olah sesuai kreativitasmu sendiri. Intinya jangan bosan mencoba. Semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman kamu. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalin di kolom komentar. Sampai ketemu di video seputar tips AI selanjutnya.